Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Hasan dengan NIM 33332400072. Tutorial OSIK Statistika 1 modul ketiga distribusi probabilitas kontinu dari kelompok 24 shift 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang dimana tugas mingguan ini terdapat 3 soal. Yang soal ini adalah soal bertipe distribusi probabilitas kontinu. Nah, kita langsung aja ke soalnya, yang dimana soal yang pertama itu dia merupakan soal bertipe distribusi log normal. Kenapa dia bertipe distribusi log normal? Karena di sini soalnya itu dia membahas penghasilan bulanan, yang dimana penghasilan bulanan itu nilainya itu selalu bernilai positif. Nah, dan juga di sini ada dua parameter. Yang pertama tuh parameter mu dan parameter sigma, dan kemudian juga kita di sini akan menentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulannya. Nah, juga di sini kita akan menyelesaikan soalnya menggunakan dua software. Yang pertama adalah RStudio dan kedua adalah software Minitab. Oke, kita akan langsung ke software RStudio-nya saja. Oke, kita udah di software RStudio-nya. Di sini kita akan masukkan sintaknya. Jika bagi yang belum tahu cara untuk menambahkan untilitel seperti ini tuh dengan cara Ctrl Shift N. Nah, oke, kita di sini akan masukkan sintaknya saja. Sini kita akan masukkan sintaknya, dimana sebelumnya saya sudah membuat sintaknya, jadi kita paste saja. Nah, di sini tuh kita akan masukkan nilai-nilai dari nilai distribusinya. Nah, dimana yang pertama itu adalah nilai mu-nya yang di soal itu 2,5, sigmanya 0,4, dan kita akan mencari nilai lebih dari 20 juta rupiah. Maka kita di sini kita jalankan saja. Dan didapat nilainya itu adalah 0,1076115. Jika kita ubah ke persentase itu senilai 10,76%. Nah, kita akan ke software berikutnya, itu software Minitab. Di software Minitab kita akan pertama ke kalkulator dulu, kemudian kita ke probability distribusinya, kemudian kita mencarikan log normalnya. Oke, di sini kita telah sini kita akan masukkan nilainya itu adalah 2,5 dengan nilai sigma itu 0,4, dan kita akan milih input constants yaitu 20. Kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan nilai yang berbeda di RStudio, yaitu dimana kita mendapatkan nilai 0,892388 dengan nilai probabilitas yang sama yaitu 20. Kenapa beda? Karena di sini nilai probabilitas si X yang kita dapatkannya itu tuh kurang dari 20, sedangkan kita menginginkan nilainya itu adalah 20 juta, lebih dari 20 juta rupiah. Nah, untuk menghitung nya itu bagaimana supaya nilai dari si Minitab ini sama dengan RStudio, kita tinggal menguranginya aja dengan 1. Jadi kita akan menggunakan software Excel, yang dimana sini kita mendapatkan Px kurang dari 20 nya itu adalah senilai 0,8923888. Nah, kemudian nilai Px plus 20 jutanya itu bagaimana menghitungnya? Kita dengan cara 1 dikurangi oleh nilai dari ini. Nah, kita akan mendapatkannya sama seperti di RStudio itu 0,107612. Nah, kita akan mengubah nilai ini menjadi persentase. Nah, di sini sama, yaitu mendapatkan nilai 10,76% jika kita jadikan persentasenya. Berikutnya kita akan ke soal nomor berikutnya. Nah, di soal nomor berikutnya itu di sini dia ada
eh, mengenai proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa itunya 5 dan parameter betanya itu 2. Hitung probabilitas mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Nah, di sini kenapa di sini dia adalah distribusi beta keterangannya, karena distribusi beta itu dia akan mencari sebuah nilai yang berada di antara. Nah, di sini kan kita mencari nilai di antara 60% hingga 90% ya dari total waktu kerja hariannya. Makanya itu dia bisa dinilai sebagai distribusi beta. Dan juga di distribusi beta ini terdapat dua parameter yang baru saja saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah parameter alfa dan juga parameter beta. Nah, kita langsung saja lakukan perhitungannya menggunakan software RStudio-nya. Oke, kita sudah ada di software RStudio-nya. Nah, di sini kita akan masukkan langsung aja nih sintaknya. Nah, yang dimana tadi sesuai soalnya dimana alfanya itu bernilai 5, beta bernilai 2, untuk X1 itu bernilai 0,6 dan untuk X2 itu bernilai 0,9. Nah, kita langsung running aja. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai yaitu 0,652455 atau bernilai 0,6 dijadikan persen itu 65,24%. Nah, kemudian kita akan ke software Minitab-nya. Di sini kita akan langsung sama seperti sebelumnya, kita ke probability distribution, probability distribution, lalu kita akan mencari beta. Nah, di sini kita tetap memilih kumulatif probability. Untuk yang nilai pertama itu nilai alpha itu 5 dan nilai kedua itu adalah 2. Dan di sini kita akan input konstannya itu yang pertama itu adalah bernilai 0,6. Nah, ini kita oke aja. Dan kita akan mendapatkan nilainya 0,23328 dan kemudian kita akan mencari lagi yang keduanya yaitu yang 0,9-nya atau yang 90%-nya. Nah, sini kita akan mengganti angkanya menjadi 9. Oke, di sini kita mendapatkan dua angka yang berbeda yang dimana nilainya itu cukup berbeda dengan yang ada di RStudio-nya. Di sini kita akan menghitung saja nilainya. Gimana cara kita menghitungnya? Kita akan menggunakan Excel untuk menghitungnya. Nah, di sini kita akan masukkan nilai yang dimana nilai yang kita dapatkan untuk distribusi yang 60% itu senilai 0,23328 dan kemudian untuk yang 90%-nya itu bernilai 0,885735. Nah, di sini kita akan langsung menghitung ya dengan cara mengurangi ini dengan ini. Nah, kita akan mendapatkan nilai 0,652455 jika kita jadikan persen. Mendapatkan nilai sebesar 5,246%. Ini itu nilai dari pembulatan desimal ya. Jadi kita mendapatkan nilai yang sama seperti di RStudio-nya. Oke, kemudian kita akan ke soal berikutnya. Nah, di sini adalah soal bertipe distribusi gamma. Kenapa? Karena di sini kita di dalam soal itu kita membahas tentang penyelesaian dari waktunya itu, yang dimana nilainya itu pasti selalu positif juga. Dan di sini distribusi gamma itu selalu digunakan untuk memodelkan waktu tunggu dari beberapa
apa namanya kejadian acak. Nah di sini kan kita apa namanya ada kejadian yang dimana kita dibutuhkan misalkan 3 pesanan pelanggan, dan kita juga akan menentukan probabilitas bahwa waktu penyelesaian pesanannya tidak melebihi 8 jam. Nah di sini kita akan ke software RStudio terlebih dahulu. Oke, kita sudah ada di software RStudio-nya. Mari kita copy saja langsung. Nah, di sini langsung aja kita jalankan. Nah, kita di sini mendapatkan nilainya 0,2381, atau jika dipersennya adalah 23,81%. Itu nilai dari probabilitasnya. Nah, kemudian kita akan ke software Minitab-nya. Nah di software Minitab itu mari kita ke kalkul, lalu kita probability distribution, kemudian kita cari yang namanya itu gamma. Nah di sini kita akan masukkan parameter yang pertama itu bernilai 3, dan untuk skala parameter itu bernilai 2 dengan input konstannya itu tadi 8. Oke, kita sudah ada di software RStudio-nya. Lanjut untuk nomor 3, untuk di nomor apa namanya berikutnya di nomor 3. Untuk di nomor 3 kita langsung aja copy di sini. Nah, langsung kita di sini kita running aja. Dan di sini kita akan mendapatkan nilai yaitu 0,7618967 untuk nilai dari probabilitas si gammanya yang dia memakan waktunya 8 jam. Kurang dari 8 jam. Di sini jika kita presentasikannya menjadi 76,18%. Nah, kemudian kita langsung ke kemudian kita akan ke software Minitab-nya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya caranya, lalu kita pilih ke gamma dan kita akan masukkan nilai-nilainya, itu untuk parameter pertama itu 3 dan skala parameter keduanya itu 2. Kemudian kita masukkan inputnya itu 8 jam, lalu klik OK. Dan di sini kita mendapatkan nilai yang sama, yaitu di mana nilai 8 itu kurang dari. Jadi kita akan mengetahui bahwa probabilitas dari 8 jam itu tuh senilai 76,18%, dan itu nilainya sama dari Minitab dan juga RStudio. Sehingga tadi kita telah menemukan beberapa hasil yang dimana kita menemukan hasil untuk yang pertama itu soal nomor pertama itu tentang gajinya yang 20 juta lebih dari 20 juta rupiah, itu kita mendapatkan nilai probabilitasnya itu 10,76%, atau dalam bentuk desimal adalah 0,107612. Dan kemudian untuk soal nomor 2 nya yaitu dimana kita ingin mencari probabilitas di antara 60% hingga 90%, itu kita mendapatkan nilai sebesar 65,24% jika kita mengubahnya ke dalam desimal itu 0,652455. Nah, kemudian untuk di soal nomor 3 di sini kita mendapatkan nilai yang sama seperti di RStudio yaitu 0,761897, karena di sini probabilitasnya itu adalah kurang dari 8 jam. Nah, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan ada hal yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.